Ada sajadah panjang terbentang dari kaki buayan sampai ke tepi kuburan hamba bila mati. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan sujud. Di atas sajadah yang panjang ini diselingi sekedar interupsi, mencari rezeki, mencari ilmu, mengukur jalanan seharian. Begitu terdengar suara azan, kembali tersungkur hamba. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan ruku, hamba sujud tak lepas kening hamba, mengingat di kau sepenuhnya. Mencari rezeki, mencari ilmu, mengukur jalanan seharian. Begitu terdengar suara azan, kembali tersungkur hamba. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan ruku, hamba sujud tak lepas kening hamba, mengingat di kau sepenuhnya, mengingat di kau sepenuhnya.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran. Subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahi alladzi ja'ala hadzal yawma min a'zamil ayyam. Ahmaduhu hamdan yaqutu hamdal hamidin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين أرسله رحمة للعالمين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اعلموا أن هذا اليوم يوم عظيم شرفه الله تعالى وعظمه، فعظموا ما عظم الله من حرمة يومكم بالإيثار لطاعته والنزوع عن مساخطه ومخالفته. قال الله تعالى في القرآن الكريم: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. Para jamaah Arafah yang saya hormati, sekarang kita pada hari ini, hari Arafah ini, tanah yang sangat mulia, dan waktu yang sangat mulia, di tanah yang sangat istimewa, di waktu yang sangat istimewa, yaitu adalah Yaum Arafah. Bukan sekedar waktunya yang istimewa, tetapi kita berada di tempat yang sangat istimewa. Maka dari itu para jamaah sekalian, pada hari ini, hari Arafah ini, tentunya bulan-bulan hari ini, gunakanlah sebaik-baik mungkin untuk mengamalkan amalan-amalan dan sikap yang istimewa. Karena betapa hari ini sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara sekalian, hari Arafah ini adalah merupakan hari yang sangat istimewa di bulan haji. Makanya dari sekian amalan-amalan haji, yang dilakukan oleh kita semua, Rasulullah hanya bersabda yang namanya haji. Padahal kita sudah tahu bahwa Rasulullah mengajarkan dan wajib haji bukan sekedar amal. Ada balang sumrah, ada sa'i, dan ada yang lain darinya. Tapi kenapa Rasulullah mengatakan Arafah? Haji itu adalah Arafah. Haji itu adalah kita berdiam diri di atas tanah yang sangat keras. Tanah yang kita pada waktu Nabi Ibrahim pada waktu itu Siti Hajar dibuang oleh Nabi Ibrahim dan melahirkan seorang putra yang namanya Nabi Ismail di tanah yang sangat gersang ini, yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah kata Rabbana
Jadi itu adalah satu tanah yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim bahwa tanah itu tidak ada suburnya. Semua kita lihat di sekeliling kita ada tanaman, namanya hanya sekedar yang macam. Inilah satu tanah yang sangat dihormati sejak zamannya Nabi Adam alaihissalam. Tanah yang sangat dimuliakan oleh Allah sejak zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga tampak mudah sejarah ini harus kita lakukan sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Saudara-saudara sekalian, di hari Arafah ini adalah hari yang sangat istimewa, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Ketika kita menuruti baginda Rasulullah SAW untuk datang di Arafah dengan bersabar, menahan rasa panas, menapak tilasi Nabi Adam alaihissalam, menapak tilasi Nabi Ibrahim alaihissalam, Siti Hajar yang kala itu yang mengangkat Nabi Ismail dalam keadaan panas. Maka kita berada di Arafah ini, maka Rasulullah menjamin, kata Rasulullah mengatakan, dimanapun berada pada Arafah ini, wahai Anas, Rasulullah berkata, setelah Rasulullah orang yang Allah istiqomah dan asal jalan takdir dan jalan asal. Saudara-saudara sekalian, Rasulullah berada di atas onta. Rasulullah mengatakan, ayuhan nas, apa yang telah kalian lakukan banyak faedah, banyak manfaatnya. Ayuhan nas, inna Allah qad ghafara li ahli Arafah wa ahli Makkah. Sesungguhnya Allah pada hari ini telah mengampuni seluruh dosa-dosa orang yang berada di Arafah ini. Seluruh kesalahan yang berada di Arafah ini sudah diampuni oleh Allah. Saudara-saudara sekalian, 1 tahun, 2 tahun kita hidup di dunia ini. Kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan satu aktivitas yang sangat banyak di dunia ini. Banyak kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Banyak maksiat-maksiat yang kita ampak, menyampaikan kepada orang. Banyak kesalahan-kesalahan yang banyak kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi saudara-saudara sekalian, Rasulullah SAW berjanji, Rasulullah SAW bersaksi bahwa di hari Arafah ini Allah mengampuni kita semua. Allah memaafkan kita semua. Lalu bertemulah kata Rasulullah, dan Allah menanggung segala sesuatu akibat daripada dosa itu. Kalau seumpama kita antara dosa dan maksiat tidak akan masuk ke Allah, Allah tanggung, Allah itu tidak akan dilakukan oleh Allah. Kalau seumpama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dosa kita, Allah akan menurunkan bala dan musibah di dunia ini. Allah tanggung bahwa itu semua tidak akan terjadi. Ini adalah barokah dari kita Arafah ini. Makanya saya katakan bahwa hari Arafah ini adalah hari yang sangat istimewa. Waktu yang tidak ada duanya di dunia ini, berada di tempat yang sangat tepat dan berada di orang yang sangat tepat. Makanya saudara sekalian, gunakanlah hari Arafah ini. Saudara-saudara sekalian, kemudian Sayyidina Umar bin Khattab pada waktu itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hadza lana khassah, apakah Allah mengampuni dosa-dosa dan memaafkan kesalahan kita hanya untuk kami saja yang sekarang ini, bukan untuk orang lain? Kata Rasulullah mengatakan, hadza lakum wa liman ata ba'dakum ila yaumil qiyamah. Ini Allah mengampuni dosa, memaafkan kesalahan itu bagi kita dan bagi kalian semua dan bagi orang-orang yang sesudah kalian sampai hari kiamat, termasuk kita semua. Allah. Saudara-saudara sekalian, betapa baiknya Allah kepada kita, betapa sayangnya Allah kepada kita. Allahu Akbar. Saudara-saudara sekalian, coba bagaimana caranya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sejarah yang kita lakukan, banyak sejarah yang kita baca. Anak Adam, manusia, dari mulai bapaknya sampai hari kiamat, sejarah bapak kita sudah dilakukan oleh mereka semua. Bagaimana caranya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Saudara-saudara sekalian, yang pertama harus dilakukan di Arafah ini adalah satu sifat kita harus membersihkan hati, mensucikan niat. Satu, melepas diri dari segala kaitan-kaitan yang bersifat keduniaan. Apakah jabatan, apakah pangkat, apakah kedudukan,
rasa kiai, hilangkan itu rasa kiai, hilangkan kiai kita dan ulama kita ada di Indonesia. Kalau kita merasa jenderal, jangan dibawa jenderalnya di Arafah, karena Allah tidak butuh sama pangkat kita. Kalau kita merasa orang intelektual, merasa orang hebat, merasa orang pintar, merasa orang cerdas, tidak orang yang sama Allah tidak butuh kita, karena Allah Maha Alim, karena Allah Maha Mengetahui, kalau kita merasa jadi orang kaya, kita merasa jadi bos dari konglomerat, tinggalkan itu semua. Allah tidak butuh kekayaan. Walillahi ma fis samawati wal ardi. Yang ada di langit dan bumi itu adalah milik Allah. Masa kita semua juga milik Allah. Nah, ada saudara-saudara sekalian, hilangkan kotoran dan perasaan yang kurang baik ada di dunia. Merasa dirinya hebat, merasa dirinya paling, merasa dirinya hebat, merasa dirinya istimewa, merasa. Itu adalah bukan sifat Rasulullah. Itu adalah bukan sifat-sifat kita sebagai umatnya Rasulullah, bukan sifat hambanya Allah, tapi itu adalah sifat kita. Saudara-saudara sekalian, itu pertanda daripada amalan-amalan haji, kepasrahan taat kepada Allah tanpa reserve, totalitas taat adalah ditandai dengan kalau seumpama kita pikir kita cerah dengan akal dan pikiran kita, akal saja hanya mengelilingi Ka'bah yang dikelilingi bangunya tidak bisa diajak bicara, dikelilingi 7 kali, setiap hari kita datang 7 kali, mungkin sehari berkali-kali. Kalau seumpama kita cerna dengan akal dan akal rasional, kita sebagai orang yang merasa dirinya intelektual, apa gunanya, apa manfaatnya, apa faedahnya? Saudara-saudara sekalian, tentu kita tidak bisa mencernanya apa yang dimaksud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa saudara-saudara? Karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita mengapa orang itu bukan supaya kita mencerna dengan rasio, bukan supaya kita mengakal-akali dengan kecerdasan, bukan sekedar kita untuk mengulik, supaya kita untuk mencermati bagaimana ini berukur.